Ya pemirsa, pasukan Zionis Israel kembali membombardir markas besar di Hizbullah di Beirut. Israel menyebut serangan itu dilakukan sebagai balasan atas tindakan Hizbullah menyerang kawasan Israel. Untuk kesekian kalinya militer Israel menyerang markas besar Hizbullah di selatan ibu kota Lebanon, Beirut. Tanpa ampun, pasukan Israel menyerang wilayah Beirut yang dikenal sebagai benteng pertahanan Hizbullah. Israel mengklaim serangan yang terjadi pada hari Minggu siang waktu setempat ini dilakukan sebagai serangan balasan atas tindakan Hizbullah yang menyerang wilayah Israel. Belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun akibat serangan ini, semua bangunan dan fasilitas di wilayah Beirut nyaris rata dengan tanah. Sementara itu, Angkatan Udara Israel mengklaim telah melancarkan besar-besaran ke sejumlah target milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Pesawat tempur Angkatan Udara Israel menyerang sekitar 150 infrastruktur yang diklaim terkait dengan Hizbullah di Lebanon Selatan. Target yang diserang meliputi gudang senjata, markas operasi, peluncuran roket, serta fasilitas lain yang disebut digunakan untuk mendukung aktivitas militer Hizbullah. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Hizbullah terkait klaim serangan tersebut. Sedikitnya 6 orang tewas akibat serangan udara Israel di As-Sakia, Lebanon Selatan. Petugas penyelamat bekerja di tengah bangunan yang hancur dan kendaraan yang hangus terbakar di As-Sakia, Lebanon Selatan. Kehancuran ini terjadi akibat serangan udara Israel dan menewaskan 3 warga sipil. Israel membombardir permukiman dengan dalih menghancurkan anggota dan fasilitas Hizbullah. Sementara itu sedikitnya 3 tentara tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam sejumlah wilayah di Nabati, Lebanon Selatan. Sejumlah rumah juga hancur dan kepulan asap membumbung di Farhona, Sat Zatin, dan Far Temlit. Akibat peristiwa ini, 3 tentara Lebanon yang sedang mengemudikan kendaraan militer tewas. Untuk membalas serangan Israel, Hizbullah kembali melancarkan serangan ke militer Zionis Israel. Drone-drone Hizbullah menargetkan kendaraan lapis baja Israel di Lebanon Selatan. Hizbullah merilis video serangan pesawat tanpa awak atau drone yang menargetkan militer Israel. Serangan drone terjadi di kota Zahwar el-Sharqiyah, Lebanon Selatan. Nampak dalam video tersebut, militer Zionis Israel mengantisipasi serangan drone dengan memasang jaring pada kendaraan lapis baja mereka. Namun pada video lainnya, tampak kendaraan lapis baja Israel terbakar usai serangan drone Hizbullah. Pemasangan jaring pada kendaraan militer Israel tidak mampu mengantisipasi serangan drone-drone Hizbullah. Menuntut penghentian serangan ke Lebanon, IRGC meluncurkan sejumlah serangan rudal ke Israel. Militer Iran meluncurkan sedikitnya 10 rudal yang menargetkan pangkalan udara Ramat David di Haifa. Pemerintah Iran melancarkan serangan rudal balistik yang menargetkan pangkalan udara Zionis Israel Ramat David Air Base yang berada di Haifa. Akibat serangan rudal IRGC ini, sedikitnya 2 orang penjajah Israel tewas dan 20 lainnya terluka. Peluncuran 10 rudal balistik ini merupakan balasan atas serangan penjajah Israel ke Lebanon. Pemerintah Iran juga menuntut teroris Israel menghentikan serangannya ke Lebanon.
Sejak 2 Maret 2026, serangan keji penjajah Israel menewaskan sedikitnya 3.613 orang dan melukai 11.072 warga sipil Lebanon. Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi menyebut Amerika Serikat dan Iran semakin dekat mencapai kesepakatan terkait isu nuklir. Sebelumnya Grossi telah membahas isu tersebut dengan perwakilan Rusia, Cina dan juga Iran. Di tengah ketegangan atau perang di Timur Tengah yang masih belum mereda, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi menyebut Amerika Serikat dan Iran semakin dekat mencapai kesepakatan terkait isu nuklir. Grossi menjelaskan sejumlah isu lain dalam kesepakatan tersebut berada di luar Badan Energi Atom Internasional. Namun ia menilai kesepakatan nuklir Amerika Serikat dan Iran secara teknis masih memungkinkan untuk dicapai. Sebelumnya Grossi telah membahas isu tersebut dengan perwakilan Rusia, China, dan Iran. Pertemuan tersebut bertujuan menegaskan pendekatan dasar yang akan ditempuh para pihak dalam menangani isu nuklir Iran. Yes, well, of course, as you know, we are not a party to this current process, but we are in contact separately with both. Our sense is that they seem to be pretty close to agreeing on what I would describe more with regards to the nuclear, because the other things are not within my purview, to a sort of a framework, organizational, I would say, structure to give themselves time to look into the different problems. So I would say it is a distinct possibility that we will have at least that, and then we will see. Sebelumnya ketegangan atau perang di Timur Tengah masih belum mereda. Pasukan militer Amerika Serikat menyerang sejumlah situs radar pantai milik Iran di Goruk dan Pulau Qesem yang keduanya berada di Selat Hormuz. Amerika Serikat menyerang 4 drone Iran yang menargetkan lalu lintas maritim regional. Langkah agresif Amerika Serikat usai menembak jatuh 4 drone Iran memicu eskalasi konflik baru yang mempersulit upaya negosiasi damai kedua belah pihak. Sementara Korps Garda Revolusi Iran mengonfirmasi telah menargetkan penyerangan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat dengan rudal di Kuwait dan Bahrain sebagai serangan balasan. Selain itu, mereka juga menembaki 4 kapal tanker yang mencoba menyeberangi Selat Hormuz tanpa izin. Iran mengatakan telah menyerang pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain dengan rudal balistik. Namun, militer Amerika Serikat mengatakan 6 rudal berhasil dicegat dan yang ke-7 tidak mencapai targetnya. Amerika Serikat dan Iran telah terlibat dalam negosiasi kesepakatan sementara guna menghentikan perang yang telah berlangsung selama 3 bulan. Namun di tengah bentrokan berkala, kesepakatan masih belum tercapai. Serangan udara Israel menghantam sebuah rumah milik keluarga Zurub di Khan Yunis, Gaza Selatan. Detik-detik serangan udara Israel terekam saat menghantam rumah milik keluarga Zurub di Camp Hai Al-Salam, kawasan Mawasi, Khan Yunis, Gaza Selatan. Ledakan besar langsung memicu kobaran api dan asap yang membumbung tinggi. Asap tebal pun terlihat menyelimuti area permukiman sesaat setelah serangan terjadi. Rumah yang menjadi sasaran serangan hancur lebur. Puing-puing bangunan berserakan dan menutupi sebagian area di sekitar lokasi ledakan. Dampak ledakan juga menyebabkan sejumlah kendaraan di sekitar lokasi terbakar. Api melalap badan kendaraan hingga menyisakan rangka yang hangus. Petugas pertahanan sipil bersama warga setempat kemudian menyisir reruntuhan untuk mencari dan mengevakuasi korban yang diduga masih tertimbun di bawah puing bangunan. Sejumlah ambulans dan mobil pemadam kebakaran pun disiagakan di lokasi kejadian. Iran menangkap sejumlah orang yang diduga berkaitan dengan Badan Intelijen Israel Mossad.
Sementara itu, kelompok peretas internasional Handala yang didukung Iran mengumumkan seorang pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad tewas. Rekaman memperlihatkan pasukan anti-teror Iran menangkap sejumlah orang yang diduga berhubungan dengan Badan Intelijen Israel Mossad. Para tersangka diduga terlibat dalam aktivitas spionase dan kerjasama dengan dinas intelijen asing. Beberapa waktu terakhir, Iran berulang kali menangkap pihak yang berkaitan dengan Mossad. Langkah itu merupakan bagian dari operasi kontra intelijen untuk menghadapi ancaman keamanan nasional. Sementara itu, kelompok peretas internasional Handala yang didukung Iran mengumumkan seorang pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad tewas. Korban tewas setelah sebuah bom yang ditanam meledak di kendaraan pribadinya di Jalan Raya Utama Tel Aviv. Handala bertanggung jawab atas pengeboman mobil yang ditargetkan kepada pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad. Selain itu, operasi Handala dilakukan setelah berbulan-bulan mengumpulkan data intelijen, pemantauan, dan pengawasan. Handala disebut-sebut sebagai kontra intelijen Mossad. Komando Pusat Amerika Serikat merilis video serangan situs militer Iran di Koruk Pulau Qesem. Pasukan Amerika Serikat sebelumnya mencegat beberapa rudal balistik dan drone Iran yang diduga diluncurkan ke arah Selat Hormuz. Pada serangan Iran tersebut, Amerika Serikat melakukan serangan balasan menggunakan rudal hingga menghantam situs radar pengawasan pantai Iran. Selain itu, Iran meluncurkan 7 rudal balistik ke arah Kuwait dan Bahrain. Beberapa jam setelahnya, pasukan Amerika Serikat menembak jatuh 4 drone serang, yaitu arah Iran yang menuju Selat Hormuz. Sementara itu, Pusat Komando Amerika Serikat merilis video pasukan militer Amerika Serikat sita kapal tanker minyak Davina di Samudra Hindia. Operasi dilakukan oleh Komando Indo-Pasifik AS merupakan bagian dari penegakan sanksi maritim global guna mengganggu jaringan penyeludupan minyak ilegal dan menghentikan sumber pendapatan Iran. Kapal Davina ini masuk dalam daftar target sanksi Amerika Serikat sejak Oktober 2024 lalu akibat dugaan keterlibatan perdagangan minyak Iran. Ya pemirsa, kendala visa memaksa timnas Iran mengubah rencana jelang laga pembuka Piala Dunia 2026. Skuad Iran terpaksa bermarkas di Tijuana, Meksiko. Inilah bus rombongan timnas Iran tiba di Tijuana, Meksiko dengan pengawalan dari pihak keamanan setempat pada Minggu pagi. Tim Meli resmi menetapkan Tijuana sebagai markas utama selama perhelatan Piala Dunia 2026. Keputusan ini diambil menyusul kebijakan ketat otoritas Amerika Serikat yang menolak visa sejumlah staf pendukung Iran, termasuk Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj. Akibatnya meski berlaga di tanah Amerika, para pemain Iran wajib masuk dan keluar wilayah AS pada hari yang sama dengan jadwal pertandingan. Situasi politik memicu kekecewaan supporter. Iran sendiri dijadwalkan bertanding melawan Belgia di laga perdana grup F di Los Angeles 15 Juni mendatang. Pasukan Israel menangkap akademisi Palestina Dr. Bilal al-Sobaki dalam penggerebekan ke kediaman di Hebron, tepi barat. Penangkapan ini menambah daftar panjang akademisi Palestina yang ditahan di tengah meningkatnya operasi militer Israel di wilayah Palestina. Pasukan Israel menggerebek sebuah rumah di kota Hebron, tepi barat dan menangkap Dr. Bilal al-Sobaki. Bilal al-Sobaki diketahui merupakan Kepala Departemen Ilmu Politik Universitas Hebron dan salah satu akademisi terkemuka di wilayah tersebut. Dalam rekaman yang beredar, pasukan Israel terlihat mengepung kediaman al-Sobaki sebelum membawanya pergi. Penangkapan itu disebut disertai tindakan kekerasan dan perlakuan kasar terhadap yang bersangkutan.
Hingga kini belum ada keterangan pihak Israel mengenai alasan penangkapan tersebut. Kelompok pemukim ilegal Israel dilaporkan kembali melakukan aksi pembakaran lahan pertanian warga Palestina. Pemukim ilegal Israel kembali membakar lahan-lahan produktif pertanian Palestina di daerah Al-Nakar, sebelah barat laut Al-Nauhair, Ramallah. Aksi tersebut sudah berulang kali dilakukan para pemukim ilegal Israel. Tak hanya lahan produktif, rumah serta kendaraan warga Palestina pun tak luput dari pembakaran. Pemukim ilegal tersebut mendapatkan perlindungan tentara-tentara Zionis dalam melancarkan aksinya. Tugas pemadam yang hendak memadamkan api pun dicegah tentara Zionis Israel. Pasca dibombardir pasukan Zionis Israel, warga Al-Mawasi di wilayah Khan Yunis, Gaza Selatan mendatangi rumah mereka. Namun yang didapat hanya reruntuhan. Pasca serangan pasukan Zionis Israel ke wilayah Khan Yunis, Gaza Selatan, warga Al-Mawasi datang berbondong-bondong untuk melihat pemukiman mereka. Dengan tangan kosong, mereka berupaya mengangkat puing-puing bangunan sekedar mencari sisa harta benda yang masih bisa diselamatkan. Namun tak banyak yang bisa mereka temukan, semuanya nyaris hancur dibombardir Israel. Berdalih menyerang salah satu rumah warga Sabtu malam, pasukan Zionis Israel kembali melancarkan serangan udara ke wilayah Khan Yunis, Gaza Selatan. Walaupun telah ditetapkan pasca zona aman dan zona evakuasi, Israel kerap menyerang kawasan ini. Belasan orang terluka dan 2 lainnya kritis akibat penembakan di sebuah festival di Ohio. 2 pelaku saling menembak dengan para korban terjebak di tengah baku tembak. You got some people over here. Baku tembak pecah di tengah festival di Toledo, Ohio, Amerika Serikat, membuat warga yang datang panik berhamburan. Sejumlah orang terluka, tergeletak, mendapatkan pertolongan pertama sebelum dievakuasi ke rumah sakit. 12 orang terluka dan 2 lainnya kritis akibat luka tembak. Menurut kepolisian Toledo, baku tembak pecah antara 2 pelaku. Warga yang hadir di festival terjebak di tengah-tengah baku tembak tersebut.